Halo guys, kembali lagi di channel Kontraktor Profesor Senar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk membuat planning atau schedule sederhana dengan menggunakan Microsoft Project. Ini saya telah menuliskan beberapa item pekerjaan untuk project bidang. Terus di sini terdapat durasi. Karena kalau durasi untuk pekerjaan konstruksi ini teman-teman dapatkan dari BQ, dari kuantiti pekerjaannya dibagi dengan produktivitas harian. Kalau durasi untuk pembelian ataupun pencarian kontraktor ini teman-teman planning sesuai aja dengan target teman-teman sendiri. Terus di sini terdapat predecessor yang menyatakan hubungan antara dua pekerjaan. Predecessor itu ada 4 jenis. Yang pertama itu finish to start, finish to finish, kedua finish to finish, ketiga start to start, dan keempat start to finish. Penjelasannya dapat teman-teman baca sendiri di sini. Di sini saya juga telah membuat ya predecessor dari masih tiap item pekerjaan ini terhadap pada pekerjaan yang lain. Terus di sini terdapat lead hari di mana itu jeda. Kalau 0 itu artinya tidak ada jeda. Kalau kayak plus kayak 2 itu berarti ada 2 hari setelahnya kayak jeda, ada jeda 2 hari. Kalau minus berarti ada jeda 7 hari sebelum pekerjaan tersebut. Nanti lebih jelasnya kita dapat lihat di Microsoft Project. Oke. Sekarang kita langsung aja ke Microsoft Project-nya. Pertama-tama teman-teman buat dulu start kerjanya. So, persiapan lah sebelum menggunakan Microsoft Project. Teman-teman dapat dilihat pada video saya yang sebelumnya. Saya cantumkan video. Teman-teman tekan dulu start kerjanya. Oke, sekarang kita tekan dulu start kerjanya di sini. Bulan 1, oke. Kemudian change working time. Nah, di sini saya telah masukkan ya semua hari libur nasional pada tahun 2022. Teman-teman dapat akses di Google misalnya. Untuk hari kerjanya saya juga telah menginput untuk supaya Sabtu dan Minggu itu termasuk hari kerja. Teman-teman dapat planning sesuai dengan planning teman-teman sendiri. Jika hari Minggu mau libur, ya silahkan untuk tinggal Sunday-nya di set to non-working days. Oke, itu aja. Sekarang teman-teman yang pekerjaan yang tadi ya teman-teman isikan dulu semua itu sampai semuanya. Oke. Ini saya ketikkan dulu semua. Teman-teman nanti dapat skip saja. Nah, oke, di sini saya telah selesai untuk mengetikkan semua item pekerjaan yang ada di Microsoft Excel dalam Microsoft Project. Nah, tahap selanjutnya sekarang teman-teman buat semua auto schedule. Lalu cepat, tinggal blok ke bawah dan auto schedule. Nah, setelah selesai kemudian teman-teman sesuaiin aja dengan kita di awal tambahin satu tas ya. Ini mulai kayak gitu. Mulai. Nah, durasinya kita buat 0 aja supaya tidak ada sekali. Oke, sekarang mulai ini tasnya kita masuk indent, masuk ke dalam gitu, jadi dia masuk dalam. Oke, pembelian material baja kita masukin dalam pembelian itu masuk pembelian material baja. Format. Nah, di sini kita dapat buat outline number. Nah, jadi lebih jelas ya kelihatannya. Nah, pemesanan ini. Oke, ini kita masukin. Material baja, pembelian material baja. Oke.
Ya tadi itu apa ya, bukan pencarian kontraktor ya, tapi pencarian ya supplier, pencarian vendor atau supplier. Oke, untuk schedule, kemudian kita masukkan ke dalam lagi. Nah, 1.1 kemudian semua kita masukkan ke dalam. Oke, kemudian bagian konstruksi karena mulai 1 berarti 1.1 ini 1.2. Nah, 1.2 dan kita masuk yang persiapan 2.1. Karena setelah di pembersihan lahan tuh termasuk kerja persiapan, kita oke, 1.2 pekerjaan beton. Oke, teman-teman di skip aja ya, lebih cepat. Nah, oke, di sini saya telah selesai membuat indentnya seperti begini, dan terakhir kita buat selesai. Nah, kita beri indent karena untuk dikeluar kita outdent. Oke, durasinya ini juga 0. Oke, sekarang teman-teman tinggal input aja durasinya sesuai yang tadi. Pencarian vendor 14 hari, terus negosiasi 7 hari, pengiriman asumsinya sekarang 30 hari ya, mungkin nanti dapat dari vendor bisa disesuaikan pengiriman berapa lama, mungkin seminggu ataupun mungkin beberapa hari kayak gitu. Nah, kalau dari luar kota kan bisa lebih lama. Oke, kita ikuti semua. Nah, nanti saya skip aja ya setelah input semua durasinya kayak gitu. Di sini teman-teman dapat lihat saya telah selesai menginput semua durasinya di sini. Nah, tahap selanjutnya kita tinggal input predecessornya saja di sini, sesuai dengan predecessor yang di sini. Nah, contohnya gimana? Oke, pencarian vendor karena dia nggak ada item yang pertama, ya udah kita buat aja predecessornya itu dapat dipilih dari start. Mulai predecessornya mulai. Jadi, karena kita masuk dalam ini item yang paling pertama, oke. Harusnya ini mulai nggak boleh di sana. Ini di sini. Mulai 0 hari, kemudian project selesai. Ya, 0 hari kayak ini. Ini yang benar. Sorry teman-teman. Ini yang benar. Mulai 0 hari karena dia untuk menyatakan kuliah atau pencarian kontraktor. Konstruksinya ini di sini. Ya, kayak gini baru. Oke, perlu perhatian juga indent sama outdentnya. Kemudian cara mulai. Nah, ini sudah ada mulai. Finish to start aja. Tuh, ini teman-teman bisa digeser juga bar schedule-nya. Nah, tahan kontrol kemudian di scroll. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman dapat lihat penjadwalannya di bar schedule juga. Kemudian karena yang pertama kali mulai, kemudian pemesanan dan negosiasi. Anda lihat pemesanan dan negosiasi itu pencarian vendor SS vendor. Ada cara cepatnya sih. Cara cepat teman-teman tinggal kalau SS itu berarti tinggal 4 SS gitu. Sudah satu start. 4 SS. Nah,
lead. Nah, nggak ada leadnya 0 hari ya. Ini pengiriman, pemesanan dan negosiasi. Dan negosiasi itu di nomor 5. Ini 5S, leadnya 0 gitu. Nah, kalau FS dia langsung angka 5 aja gitu sih. Kalau teman-teman rasa belum terlalu mahir menggunakan kayak gini, teman-teman bisa di double klik, kemudian udah pencarian kontraktor itu pencarian vendor SS, ya udah tinggal search di sini pencarian vendor untuk supplier. Nah, ini tinggal diganti jadi SS, leadnya 0 hari, terus oke kan kayak gitu. Jadi ya, sekarang kita contoh ya yang di ini karena ada dua predecessornya, ada dua ya, saya contoh yang ini paketnya ada pondasi pancang, fase pemotongan tiap pancang, paket pondasi pancang 15 S. Oke, dan pemotongan tiap pancang SS, pemotongan tiap pancang 16 S. Tinggal titik 2 16. Nah, beda Microsoft Project bisa beda tanda juga ya untuk menyatakan itu. Nah, teman-teman lihat ada dua cara lambatnya sih. Kalau cara cepat tinggal ketik, kadang bisa berupa tanda koma, kadang bisa berupa tanda koma titik kayak gitu. Oke, ini nanti teman-teman skip saja, saya inputkan semua predecessornya di sini beserta dengan lead harinya. Oh ya, di sini kalau teman-teman ingin melakukan lag, cara cepat tinggal ini aja kayak di sini. Contoh yang nomor 16, pemotongan tiap pancang. Nah, fondasi pancang FF artinya finish to finish. Tapi di sini ada jeda 2 hari, tinggal ketik aja 15 FF plus 2. Nah, kalau cara lambatnya kayak gini gitu. Oke. Good. Oke. Nah, oke, kalau sudah begini secara general sih kita sudah selesai ya scheduling atau mobile planning sederhana dengan menggunakan Microsoft Project. Dapat dilihat durasi totalnya itu sekitar 160 hari. Ini di luar dari hari libur. Tanggal startnya dari tanggal 3 bulan 1, selesainya itu tanggal 26 bulan 6. Tuh, jadi totalnya itu sekitar 6 bulan lah. 6 bulan itu saya 180 hari, sementara durasi bersihnya cuma 110 hari. Dan durasi beneran kerjanya. Jadi ini saja sih kira-kira scheduling sederhana dengan menggunakan Microsoft Project. Tidak terlalu susah, tinggal menginput predecessornya kayak gitu. Oke. Nah, kalau di sini sih teman-teman dapat lihat juga ya, ini bar schedule-nya kayak gitu. Kalau finish to start biasanya dia contohnya 8, ini 8 finish to start. Artinya dia negosiasi dan deal itu baru dimulai setelah pencarian kontraktor selesai, penyimpanan gitu. Tuh. Demikian aja video tentang buat schedule atau planning sederhana menggunakan Microsoft Project. Terima kasih telah menonton.